ngitung-ngitung. Ya wis nah, wong tuamu melarat mbok kowe sing dadi wong sugih. Bapakmu susah, emakmu susah, ya kamulah. Ini kemiskinan bapak dan ibu jangan diteruskan ya sama kamu. Udah kapok jadi orang miskin. Kita akan kembali membaca surah Al-Imran mulai ayat 33. Sampai dengan 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'din wallahu samii'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Mana kelebihan dia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Nah, cukup. Ayat ini dimulai dengan Innallaha astafa. Sesungguhnya Allah telah memilih. Berarti yang dibicarakan ini urusan pemilihan. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan pemilihan presiden. Istafa artinya ikhtar wa faddala. Memilih dan mengistimewakan. Di sini Allah mengatakan bahwa Allah memilih dan mengistimewakan Adam. Adam itu manusia pertama.
belum ada manusia sebelum Adam. Kalau begitu, Adam itu adalah makhluk yang dipilih dari sekian golongan makhluk. Dia dipilih dari tumbuhan. Artinya kalau ada air, ada hewan yang berkeriapan, bahkan ada jin dan malaikat, itu kandidat yang begitu banyak. Nah, yang menang itu Adam. Kira-kira apa menangnya Adam? Itu dibandingkan makhluk yang lain. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa Adam itu adalah produk terakhir. Saya menggunakan kata produk, walaupun Tuhan tidak pernah produk. Produk terakhir yang diciptakan oleh Allah digambarkan pada waktu asar, hari Jumat setelah asar. Berarti alam sudah panjang. Bayangkan kalau misalnya waktu itu dimulai dari terbit matahari atau dari malam hari terus muter. Adam dibuat pada waktu asar, berarti sebentar lagi terbenam. Hari Jumat, badal asar, itu ulang tahun penciptaan kita. Nanti kapan-kapan kita ngadain haul nenek moyang kita Kanjeng Nabi Adam supaya nggak berantem melulu. Sekarang kan haul gede-gedean. Nah, itu sudah insya Allah rame nanti itu. Tentengannya berapa itu kira-kira? Kan udah ketahuan tuh lahirnya hari Jumat. Cuma nanti Ustaz Sarudin cari kira-kira tanggal berapa, bulan apa. Mungkin juga bulan Muharram juga. Karena turunnya dari sorga juga. Tuh. Kita tahu bahwa makhluk itu bermacam-macam. Ada yang berfisik tetapi tidak berakal. Bahkan tidak bernyawa. Diem aja di situ. Pohon. Pepohonan itu. Dia punya sel hayat, punya. Buktinya bisa berkembang. Tapi dia tidak punya harokat berpindah. Mau ditebang, mau dicaci maki, diem aja di situ. Mau dibully, mau dibentak-bentak, diem aja di situ pohon mah. Nanti ada juga makhluk yang punya fisik, punya nyawa, cuma nggak punya akal. Hewan-hewan tuh nggak punya akal, makanya nggak bisa disekolahkan. Ada juga makhluk yang berfisik halus. Dia punya akal, tapi tidak punya nafsu. Malaikat. Ada juga makhluk yang punya akal, punya nafsu, tapi tidak punya fisik. Jin. Nanti bahasan fisik soal jin dan malaikat kelihatan nanti bukan urusan sekarang itu. Nah, itu urusannya sudah teknologi kerohanian. Nah, dari sekian bentuk makhluk itu, bahkan dari dari bahan yang sudah lengkap, dipilih dari semua kawasan bumi, diambil, dijadikan satu produk, kawasan bumi yang merah, putih, hitam, dipilih. Apa yang dipilih?
min sulalatin min ma'im mahin. Min sulalah. Apa itu sulalah? Ma salla minasyai. Rasan inti terkecil dari sesuatu. Jadi manusia itu tercipta dari komponen bumi yang terkecil yang paling berkualitas. Ini kalau dokter tahu nanti mestinya. Bahan ular itu apa, bahan cacing apa, dari bundaran bumi itu. Nah dari yang paling berkualitas itu diambil perwakilan dari daerah bumi, disatukan, diproduk, kemudian langsung kun jadi. Jadi sejak awalnya manusia itu sudah makhluk paling sempurna. Yang paling steril dari inti alam itu manusia. Jadi jangan pernah menyamakan manusia dengan yang lainnya. Cebong, kampret, nggak boleh, itu lain kelas. Sapi, anjing, babi, nggak boleh. Itu lain kelas. Sejelek-jeleknya manusia, kelasnya sudah lain. Gitu loh. Kemudian manusia ini produk terakhir yang lengkap. Ada fisiknya, ada rasanya, ada ruhnya, ada hayatnya, ada akalnya. Jadi kalau di peringkat nanti ini memang kita produk terakhir. Jin walaupun gagah kayak apa, kan nggak kelihatan dia. Makanya nggak pernah ada cerita jin beli baju, nggak ada. Itu jin dan jun. Ada. Inilah makhluk paling sempurna. Dipilih hasil pilihan, hasil seleksi dari semua alam, makhluk paling mulia adalah Adam. Kenapa sebut Adam? Dia bapak kita semua. Loh kok tidak disebut Allah milih manusia? Manusia nanti ada yang anjlok juga. Ada yang anjlok. Jadi dipilih dari kemanusiaan. Manusia pertama. Yang kedua, wa Nuhan. Dan Allah memilih Nuh. Memilih dan mengistimewakan Nuh. Kenapa Nuh? Karena Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama di muka bumi. Sebab Adam kan fil jannah, di kawasan tersendiri. Dan belum ada umatnya kecuali anaknya. Tetapi Nuh itu sudah menjadi satu bangsa, ada kaumnya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sudah ada kaumnya. Maka dia disebut sebagai awwalur rusuli ala wajhil ardi. Rasul pertama di muka bumi. Itu mau ngangkat Rasul itu enggak sembarangan, hasil seleksi. Mau asal aja enggak bisa. Naik jadi Rasul saja itu. Nabi Nuh sudah hidup di tengah umatnya. Labistu fikum umuram min qablihi. Aku diangkat jadi Rasul di hadapan kamu itu kan kamu sudah tahu. Berapa puluh tahun yang lalu, sejak dulu sampai hari ini kamu tahu siapa yang gak kenal aku. Aku gak pernah mencuri, aku gak pernah berjudi, aku gak pernah mabuk, aku gak pernah berzina. Masa kamu gak percaya juga orang yang sudah bersih kayak gini? Gitu. Afala taqilun. Apa kamu gak mikir memilih yang model itu? Ini udah teruji kok. Nah, ini dua tokoh. Adam adalah tokoh pertama, Nuh adalah tokoh Rasul pertama di muka bumi. Dari pembicaraan tentang person pribadi ini pindah sekarang. Wa ala Ibrahim. Sudah ngomong keluarga nih. Allah juga memilih keluarga sejahtera dan bahagia itu loh sekarang itu. Keluarga teladan, dulu ada majalah Amanah itu keluarga apa namanya?
Sing juaranya itu keluarga apa namanya? Itu film Keluarga Cemara itu, kamu itu sinetron ngaco. Dulu ada yang disebut lomba keluarga apa? Keluarga amanah, keluarga sakinah. Tuh saya ingat tuh. Oh, sakinah 2 bulan cerai kacau. Allah memperhatikan setelah beres ngurusin person perorangannya, sekarang omongin keluarganya. Baru dipilih. Enggak sembarangan. Iya dia baik untuk dirinya, tapi di keluarganya tahu-tahu ternyata Ba'ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ba'ala Imron, kemudian yang keempat keluarga Imron. 2 pribadi, 2 keluarga buat contoh. Tapi dibalik sekarang 2 anak cukup. Enggak lah, jangan begitulah. Nah, alal alamina, dipilih, diunggulkan, diistimewakan dari semua alam. Nah, nanti para mufasir mengatakan yang dimaksud alam itu adalah alam pada zaman mereka. Tidak mengikuti, tidak meliputi zaman Nabi Muhammad, alam Muhammad, lain lagi kelasnya. Karena ini adalah mahallul i'tibar. Jadi contoh pilihan Allah, produksi, manusia pilihannya itu Adam, kemudian manusia petugas pertama di muka bumi Nuh, kemudian keluarga, dari sekian banyak turunan Nabi Nuh, 1 keluarga diambil, keluarga udah banyak, lewat semua. Baru nanti dipecah lagi, ada keluarga Imron. Keluarga Imron itu dari Bani Israel. Ini kalau diskemakan bagus sekali. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Apakah orang yang dipilih itu kemudian tidak pernah ada masalah? Yo, bukan manusia. Tetap namanya makhluk manusia memungkinkan ada salah, ada masalah. Memangnya Nabi Adam gak punya masalah? Punya. Apa masalahnya? Melanggar larangan Allah. Masalah hidup itu. Tapi melanggarnya cuma sekali. Kita kan terus-terusan. Sekali juga itu godaan setan. Kita terus-terusan, itu godaan bini gitu loh. Godaan teman. Setelah melanggar sekali kemudian ditegur, kapok, nangis. Katanya Adam tuh nangisnya sampai ratusan tahun itu. Karena umurnya 1000 tahun lebih. Walaupun masih ada umur 1000 tahun panjang Nabi Adam itu, panjang umurnya 1000 tahun, tapi sisa umur dari setelah melakukan pelanggaran dan tobat itu sisanya hanya untuk taat pada Allah. Lain sama kita. Udah tobat nangis kenceng banget. Iyalah, gawe maneh. Itu tradisi orang orang Bekasi lah, yang dicontohin sama orang Tangerang, itu kira-kira. Ya, udah kelihatan ya peta dunia itu, ini teladan kita. Nah sekarang kita ingin tahu, surat ini dimanakan dengan surat Ali Imron. Keluarga Imron. Dan kata al inilah kemudian yang menjadi kata kunci siapa yang dimaksud dengan Ali Muhammad. Nggak usah kemana-mana, Quran saja selesai.
Dah nanti ya. Oke. Yang diangkat oleh Allah, menariknya di sini, idz qalat imra'atu Imran. Di situ ingatlah, enggak usah ada ingatlah. Yaitu ketika. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa namanya, enaknya ingatlah ketika istri Imran berkata. Amran kalau dalam Bible itu. Kok yang disebut istrinya? Nah ini penting. Namanya istri itu Imadul Bilad, tiang negara. Umi tak tiang Jawi. Kok yang disebut istrinya? Rumah tangga, sukses, anak turunan, kunci di istri. Jangan main-main. Makanya milih istri jangan sembarangan. Lah yang penting wadon be, jangan begitu. Perhatikan Quran ini. Jangan kita anggap enteng urusan istri itu. Oh. Kita ada kan doanya, mudah-mudahan enteng jodohnya. Ya istrinya kurus. Enteng jodoh. Kira ini suka bolak-balik, dungo tuh kebalik-balik. Mudah-mudahan parak rezeki jauh balai. Itu kan. Parak rezeki itu apa? Rezekinya di rumah sendiri, enggak pengalaman. Minta tuh jauh rezeki gitu loh, ke luar negeri gitu loh. Parak balai, jauh balai. Begitu ketabrak mobil di kampung orang kan yang sarain orang banyak. Kalau mau balai dekat rumah sendiri gitu loh. Ya tapi enggak apa-apa namanya. Pikirannya mudah-mudahan balainya tidak sampai ke kita, jauh balai, rezekinya nyamperin banyak. Tapi kan sebetulnya kalau dibahasakan bisa diartikan lain kan. Parak rezeki berarti rezekinya di rumah aja, ya buka warung nasi. Kalau yang pengen jauh rezeki, rezekinya jauh. Gitu loh. Enteng jodoh, ya meriang terus bojone. Sallallahu Nabi Muhammad. Perhatikan. Ketika istri Imran berkata, ke siapa? Robbi, ke Allah. Berarti istri harus lebih banyak berdoa daripada suami. Pernah diperhatikan ini? Istri itu ampuh doanya. Bahkan seorang suami berhasil itu umumnya karena doa istri yang tulus di belakang. Kira-kira istri kita pas kita pergi ngedoain enggak? Enggak, paling curiga. Yang kayak Om itu. Ya, kasih tahu istri kita, suksesnya suami, bahagia rumah tangga itu dungomu. Ini kata Quran. Apa doanya? Ini doa yang baik karena doa orang yang sudah dipilih, keluarga pilihan Allah. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Apa itu? Enggak apa-apa. Berarti ngeliatin gitu. Ya Tuhanku, sungguh aku nazar untukmu apa yang ada di perutku ini. Ibu yang paling banyak difikirkan pasti perutnya. Ibu hamil tidak pernah memikirkan keselamatan badannya demi anaknya. Benar enggak? Nazartu laka ma fi batni, ya Allah aku nazarkan yang di perutku ini untukmu. Jadi wanita kalau sedang hamil jangan banyak diganggu sebab konsentrasi jiwanya untuk yang di kandungannya. Nyidam, makan genteng.
pesanan ini katanya. Walaupun mungkin fitnah. Permintaan yang di dalam katanya. Oh dia nggak ngomong, kamu kemelecer dewe kok ya. Nanti kalau nggak dimakan, nggak dicumponi ya nanti anaknya mences, nginer. Itu kan memfitnah anak. Anak kita ini memang sumber fitnah, kemudian juga sumber tipuan. Tipu melulu sama orang tua. Dan itu diwarisi. Ya Tuhanku, aku nazarkan apa yang ada dalam kandunganku ini untuk nanti aku persembahkan melayani dan beribadah di rumahmu, di Baitullah. Nanti kalau lahir anakku akan kuangkat menjadi merbot masjid ya Allah. Pernah gak kita berdoa kayak gitu? Hina. Marbot masjid hina, padahal Al-Quran orang yang melayani kebutuhan orang banyak di masjid itu adalah kerjaan keluarga yang sudah dipilih oleh Allah. Malu kita. Akibatnya apa? Begitu lahir anaknya ditanya menjadi apa? Jadi presiden, yang ada aja belum turun-turun kok. Yang nyalon aja ngantri kok. Gitu loh. Perhatikan. Dan kita memang jarang membaca doa yang baik di mata Allah. Bahkan yang jadi amaliyah Rasulullah juga ada yang kita tidak pernah baca. Rasul baca doa apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Pernah baca nggak? Pernah nggak ada ustadz mimpin doa? Doanya itu. Ada nggak? Kira-kira mau amin nggak? Ogah. Orang payu. Doa ustadz itu spesialnya apa? Ahyini miskinan, ogah. Yang laris itu, ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak. Ya kan? Sebab kalau sedikit tidak cukup untuk beribadah, dari rezeki yang banyak itu ya Allah, berikan keberkahan. Apa gunanya rezeki banyak kalau tidak berkah? Amin. Tapi coba, belok. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang miskin. Ngomong apa kowe mau? Ngomong apa tuh tadi imam? Jangkrik gue. Doanya, lapornya, ikrarnya, janjinya kepada Allah. Ya nanti anakku yang di perut ini selamat ya Allah, aku nazarkan akan kujadikan pengurus masjid Baitullah, sing rawat Baitullah. Ya memang waktu itu belum ada keramik, belum ada karpet juga. Tapi seiring perkembangan waktu nanti orang yang ngepel keramiknya, yang masang karpetnya ya sudah seperti ini juga. Fataqabbal minni, mohon terima ya Allah. Innaka antas samiul alim. Kami hanya bisa minta, engkau pasti mendengarkan, engkau maha mendengar dan tahu. Aku ikhlas betul. Sekarang kan banyak orang yang membaca doa sebetulnya nggak ikhlas. Yang diucapkan bertentangan dengan yang ada di hatinya. Ada lawan politik, tabrakan, juger, kita doa, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, bohong. Hatimu mudah-mudahan modar, itu. Ya, ada yang begitu ya? Iya ada. Cuma sekedar untuk action, menunjukkan bahwa kita ini empati. Bukan empati, minta mati.
terima ya Allah janji saya, komitmen saya akan menjadikan anak nanti yang mengabdi di Baitullah. Nazar itu keluar dari orang pelit, kata Nabi. Kenapa pelit? Karena ada permintaan. Kalau saya ini maka inilah, kalau enggak. Kalau saya lulus, saya akan puasa sunat 2 hari. Kalau enggak lulus, tapi boleh. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika dia melahirkan, ternyata yang lahir perempuan. Yang ngomong lagi, Maryam, apa namanya? Ibunya Maryam itu orang pinter. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Nanti ada 2 bacaan. Ada yang baca wadu'tu, ada wadu'at. Kalau dibaca wadu'tu artinya apa? Dan Allah tahu apa yang kulahirkan. Berarti omongan dia sendiri. Tapi kalau wallahu a'lamu bima wadu'at itu firman Allah dan Allah tahu apa yang dia lahirkan. Terus kaidah. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan tiadalah laki-laki itu seperti perempuan, beda. Apanya pun beda. So, Allah jadikan laki-laki dengan perempuan itu beda. Tapi bedanya itu jika disetel saling melengkapi. Apa yang ada di sini tidak ada di sini. Dan ini yang dibutuhkan oleh pasangannya. Apa yang tidak ada di sini, ada di sini. Dan ini memang disediakan untuk yang ini. Indah dari situ. Sebab itu namanya garwo sigaraning nyowo. Seperti belahan. Gitu. Kalau kita membelah sesuatu tidak sama. Beda. Tapi kalau diterap jadi satu lagi. Begitulah suami istri. Laki-laki dan perempuan tidak sama. Nanti jangan kritik, perempuan, laki-laki perempuan sama saja, ada kan? 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Alah, goroh. Begitu anaknya perempuan semua kesel, laki semua kesel. Kenapa Maryam mengatakan ini? Terkait janjinya, dia tidak mengingkari janji, tapi ada sebab yang membuat janji itu tidak terlaksana. Kan sering banyak orang janji kan, nanti kalau ada anggota saya yang korupsi, janji kan? Ada ya? Ada kayak gitu? Yang usah disebut. Termasuk saya, maka nah itu. Nanti kalau si Anu menang aku tak engklek. Ada yang begitu kan? Ada juga nanti kalau saya siap, apa namanya, ada satu lagi janji itu. Sekarang ada lagi. Kalau tidak jadi, pergi dari Indonesia. Loh kok orang lain suruh pergi lah, kamu aja. Tadinya mau dirinya sendiri yang pergi. Tapi takut keceplos, dia suruh pergi. Ini zaman edan nih. Ibunya Maryam ingin melaksanakan nazarnya dan dia tidak pernah berbohong. Tapi ternyata lahirnya perempuan, sedangkan nazar tadi, janji tadi cocoknya dengan cowok, lahirnya cewek, ya nggak bisa. Lah kok lahirnya perempuan sih Gusti? Dan Allah tahu bedanya laki perempuan. Itu.
ada. Berarti anak ini tidak bisa jadi kandidat merbot di masjid. Berarti anak ini tidak jadi kandidat muadzin di masjid. Berarti bocah aku iki yo gak iso dadi ketua DKM perempuan sih. Dari sini kemudian ada yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin selagi yang dipimpinnya laki-laki masih ada. Perempuan tidak boleh menjadi imam bagi kaum laki-laki. Laini walaisa dzakaru kal unsa. Lanang ora padha karo wedok. Maka pembatalan janjinya itu batal demi hukum. Nah coba kalau merebutnya perempuan. Mau Jumatan jamaah udah penuh. Masih ngepel aja di situ. Begitu datang bulan, nggak ada yang ngepel sama sekali. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ibunya mengatakan, ya Allah, ku namakan anakku ini dengan nama Maryam. Kapan waktu lahirnya? Berarti boleh memberi nama anak pada hari kelahirannya. Jangan ekstrim. Hadis Nabi hari ke-7 aja ngeyel kowe. Memberi nama boleh hari ke-7, boleh hari kelahiran berdasarkan ayat ini, boleh juga sebelum lahir. Lu ada dalilnya? Ada. Itu loh. Nabi Zakaria sudah diberitahu oleh Allah tentang anaknya. Inna nubasyiruka bihulamin ismuhu Yahya. Baru mau hamil istrinya sudah kasih tahu anakmu nanti namanya Yahya. Itu dalil boleh mempersiapkan nama sebelum anak lahir, bahkan sebelum hamil. Mana dalil saat lahir boleh kasih nama? Ya ini tadi, kisah Maryam tadi itu. Mana dalil bahwa ngasih nama 7 hari? Nah itu hadis Nabi. Kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Kuat mana? Nggak usah kuat-kuatan. Pilih monggo mana saja. Kadang-kadang orang ekstrim, hari ke-7, ini kurang pikniknya orangnya. Ekstrim itu biasanya intoleran tuh kurang piknik. Ayo, nama Nabi Isa itu dibikinnya kapan? Sama. Malaikat berkata pada Maryam, kami berikan kabar gembira padamu, kamu akan punya anak. Bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Belum hamil. Unoyu. Jadi jangan suka kita ribet. Hari ke-7. Alah dalil kursi yuk ngeyel. Yang paling enak tuh sate anu. Kamu kan belum nyobain yang di sono. Enak apa? Cukup ya? Itu ada anu ya? Sudah. Jadi boleh bikin nama anak sebelum lahir, saat lahir, dan 7 hari setelah kelahiran ikut sunnah Rasul. Ada juga yang 14 hari lah namanya nggak punya duit buat beli kambingnya nggak apa-apa. Masa ada akikahan motong tempe, kan nggak benar tuh ya. Ya motong cempe kan dulu. Seadanya saja, jangan dibikin rumit. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama Allah tidak bikin sempit. Yuridullahu bikumul
yusro. Allah maunya yang mudah, nggak menyusahkan. Oh, mau 7 hari belum punya kambing, ya Allah nggak maksa, wong yang ngasih kambing juga Allah kok. Allah tahu kekuatanmu. Jangan maksa, ngutang-ngutang nggak usah. Allah nggak nyuruh kita ngutang, mana ayatnya nyuruh ngutang? Nabi suruh kita akekah, tapi nggak nyuruh ngutang kan? Ada nggak ayatnya? Berhutanglah kamu, nggak ada. Dengan rezeki yang kita miliki. Lahirlah Maryam dari seorang ibu yang salihah, yang punya cita-cita anaknya dipersembahkan untuk mengabdi dan beribadah di rumah Allah. Cita-cita yang mustahil ada di hati kita. Ayo, kita ngitung-ngitung. Ya wis nak, pulau-pulau wong tuamu melarat mbok kowe sing dadi wong sugih kan itu. Udah bapakmu susah, emakmu susah, ya kamulah. Ini kemiskinan bapak dan ibu jangan diteruskan ya sama kamu. Udah kapok jadi orang miskin. Miskin juga hidup daripada kaya mati. Mikir. Cukup sampai disinilah penderitaan. Tapi nanti hari kiamat di absen. Siapakah wanita tipe istrinya Imran? Namanya Aminah bintu Fakud. Siapakah wanita tipologinya Maryam? Nanti kita akan bahas tentang Maryam minggu depan insya Allah. Semua yang diceritakan di Quran itu kayaknya bayangannya nggak ada hari ini. Nggak ada. Yang terbayang hari ini kayaknya kok beda sekali sama Quran semua piye gini. Ngomongnya beriman dengan Quran tapi kelakuannya nggak ada yang mirip sama sekali. Cuma sebatas bisa mengagumi dan tidak pernah kita mencoba untuk menelusuri dan mengikuti. Tapi ya lumayan, walaupun nggak ngikutin juga lumayan masih mau ngaji. Walaupun yang ngajinya juga ngantuk-ngantuk. Ya. Anehnya kalau ngadepin nasi uduk ya melek nih aneh. Lo baru sebut nasi uduk mau nengok. Al-Fatihah.